Gila, 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 gila. Ini memang gila, gila teman-teman. Pertalite dioplos dengan Pertamax. Ya Allah ya Tuhan. Ternyata yang dipakai kita selama ini untuk motor kita, mobil kita, ketika kita ngantri lama Pertamax itu teman-teman, itu Pertalite. Pertalite. Gila, 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 gila. 193 triliun kasus dugaan korupsi. Yang terselet adalah orang-orang penting di Pertamina. Gila. Kok bisa negara kita kayak gini tuh? Dipegang oleh orang-orang kayak gini. Aduh, kayaknya hukuman terhadap seorang koruptor tuh kurang ganas nih negara kita ini. Kurang ganas ini. Sehingga kayak gitu mereka begitu leluasa untuk maling. Astagfirullahaladzim. Aduh, bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Nanti silakan tulis di kolom komentar dan kita lihat sama-sama bagaimana ini respon dari teman-teman kita netizen di media sosial tentang hal ini. Ini adalah korupsi paling gila menurut gua, paling niat, paling ngaco, paling gak masuk akal. Lu bayangin, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jadi selama ini gua ngasih Pertamax tuh Pertalite. Tapi gua nggak ngantri, udah gitu aja. Pantesan gua serindu itu sama Shell waktu Shell nggak ada. Ternyata emang separah ini kualitasnya. Ini kalau dibilang oknum tapi banyak, ngerugiin negara yang nggak mungkin sedikit. Wah dikit, banyak. Ini kalau nggak hukumannya berat sih, ngaco sih. Gantung harusnya hukum nih. Kacau. Gantung udah alun-alun. Gila, Pertalite dioplos cuy. Wow. Korupsi Pertamina 193 triliun, ternyata selama ini kita beli Pertamax 12-14 ribu, isinya malah Pertalite yang dioplos. Astagfirullahaladzim. Indonesia ini emang, orang-orang Indonesia tuh kreatif ya. Bukannya kreatif lah. Nah ini sepertinya Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN harus mulai giat lagi Pak ngontrol Pertamina ya. Kemarin mungkin Bapak masih terlalu sibuk di PSSI ya, nggak apa-apa Pak. Sekarang wayahna Bapak mulai giat lagi ngontrol Pertamina ya Pak ya. Karena memang di sana sudah banyak sekali yang membuat saya nggak nyaman lah Pak ya. Kenapa? Salah satunya Pak, itu standar 3S itu hanya didapatkan oleh pembeli yang bermobil Bapak. Selamat pagi kakak, ibu, bapak. Dimulai dari nol ya. Terima kasih. Sopan banget. Bapak tahu nggak perlakuan mereka kepada yang pakai roda 2 atau motor Bapak? Saya bilang terima kasih pun mereka nggak jawab Pak. Dengan antrian yang begitu mengular, panas kita kepanasan, hujan kita kehujanan. Padahal cuma beli bensin cuma 10 ribuan. Astagfirullahaladzim. Mulai benahi lagi Pak, mulai rapikan lagi semuanya, karena semua konsumen saya rasa berhak mendapatkan apa yang menjadi standar operasional Pertamina. Semua konsumen, bukan karena konsumen itu bermobil dan bukan karena konsumen itu kelihatan orang kaya, tapi kami pun pengguna motor harus mendapatkan hak kami sebagai sama-sama pembeli, bukan nganyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nganjuk. Bisa gitu ya, PT Pertamina kelolosan ada oknum-oknum yang melakukan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang. Bodohnya kita baru sadar ini, dan ini udah terjadi dari 2018. Yang lebih sadis adalah ini tidak hanya dioplos, tapi juga menggunakan bahan kimia mudah terbakar. Gimana sih? Gimana ini? Bisa punya lembaga ya Allah, gimana Indonesia? Untuk cek itu laporan keuangan, segala-galanya yang ada di kementerian ataupun lembaga negara yang mendukung segala kinerja di Indonesia. Nggak tahu ya ini boleh ngomong kayak gini atau enggak, tapi bebas. Udah dirugikan ya sebagai masyarakat. Kita udah beli di negara kita sendiri, di Pertamina, beli Pertamax, ternyata dioplos, kita sudah dirugikan. Lalu apa yang bisa kita terima sebagai ganti ruginya? Apa Pak? Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Kok bisa? Jadi selama ini saya beli Pertamax, belinya Pertalite. Atau mungkin bahkan
premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Nggak kecil, tapi nggak kecil. emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Ini kasus Pertamina Patraniaga yang Patraniaga. menipu rakyat Indonesia selama 5 tahun, menjual harga Pertamax yang mahal, ternyata isinya Pertalite oplosan. Harus diperiksa ini, diusut tuntas. Ini kasus nggak cuma bicara kerugian negara, ya, 193 triliun, nggak cuma itu. Ini penipuan terhadap rakyat. Ratusan juta rakyat Indonesia ditipu selama 5 tahun. Ini kasus korupsinya udah diurus oleh Kejagung. Nah, rentetan kasus lain masih banyak. Polisi harus turun. Emang Pertamina itu perusahaan sebesar itu nggak ada quality control. Masa nggak ada pemeriksaan, nggak ada tes kualitas Pertamax itu berapa, RON-nya berapa, kan bisa dihitung. Masa sih jalan begitu aja bertahun-tahun? Nggak bisa, ini harus diusut ini. Yang polisi harus periksa, ya. Bagian apa di Pertamina yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kualitas dari BBM? Harus kejar ke sana. Mereka periksa nggak ke SBPU, lakukan tes nggak ke kilang-kilang, ya. Berapa lama sekali mereka harus lakukan tes random, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, siapa? Berarti ini permainannya kan sampai ke pengawasnya. Polisi nggak bisa diam begini. Masa polisi diam sih? Rakyat ditipu seperti ini, harus turun dong polisinya. Terus KPK juga harus turun. Periksa nih, sampai ke siapa? Presidennya siapa zaman itu? Harus dilacak dong. PPATK, periksa dong aliran duitnya. Ini ya kan? Ini yang 7 orang manusia yang sudah ditangkap ini, bedah rekeningnya, bongkar rekeningnya, mengalir ke siapa saja, mengalir dari siapa, itu harus dong, ya. Kita apresiasi Kejaksaan Agung dan Presiden Prabowo. Kalau presiden sebelumnya kita nggak apresiasi. Ya. Ikut SPBU Pertamina, lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicat doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana-sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non-subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar, karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. Guys, ini kasus terbesar di tahun 2025 ya, dimana di Rut Pertamina sendiri dia tuh korupsi ya. Ternyata Pertamax yang selama ini kita beli dioplos sama dia ya guys ya. Ini merugikan negara senilai 193 triliun ya guys ya, triliun. Guys, pantas aja guys, selama ini tuh gue ngerasa ya, karena cowok gue anak motor ya, tiap masukin motor Pertamax itu ya, bensin itu ya guys, berbet motornya guys. Itu udah gue rasain dari tahun 2024 kemarin.
Dan ini bayangin aja guys, kalian yang punya motor mahal-mahal pengen banget beli Pertamax dengan harapan motor kalian lebih bagus performanya, tapi malah dioplos sama dirut Pertaminanya sendiri guys. Wah, kalau dia tinggal di negara Cina udah di hack kali ya. Guys, ini menurut gua ini yang paling fatal ya guys ya, yang buat masyarakat nggak bakal pernah percaya lagi sama badan milik negara ya. Menurut kalian gimana guys? Ini orang bagusnya berapa tahun penjaranya ya? Nah, terusan ada beberapa cuplikan video kalau si Rifa Siahaan ini ya, dia menyebut nama Jokowi waktu dia menjadi tersangka. Apakah ini ada hubungannya sama Pak Jokowi? Terserah kalian ya, pikirnya gimana? Menurut kalian gimana guys? Sudah hampir setahun ini gue mulai pakai Pertamax karena harapannya dengan gue beli Pertamax gue bisa berikan sumbangsih ke negara ini. Walaupun kendaraan gue butut, gue nggak banyak duit, tapi gue pikir itu langkah kecil untuk bisa mendukung keuangan negara kita. Ternyata kepercayaan gue dikhianati, gue beli Pertamax ternyata isinya Pertalite. Gue yakin di antara kita banyak sekali orang yang kecewa dengan Pertamina dan pemerintah. Ada yang kemudian akhirnya memilih untuk ke Shell, ke Vivo, gue hargai itu. Tapi bisa juga kasus ini memang sengaja diciptakan agar masyarakat antipati kepada Pertamina beralih kepada SPBU asing. Karena kita tahu SPBU asing di negara kita kan selama ini kebanyakan nggak laku karena di Pertamina ada BBM bersubsidi, masih banyak orang Indonesia yang peduli pada negaranya. Karena kalau sudah beli ke SPBU asing pasti uangnya ngeliatnya ke asing kan. Jadi tetap dukung Pertamina karena itu milik kita, sekalipun belum bisa berikan manfaat yang banyak bagi masyarakat Indonesia, tapi jangan sampai asing terus menjajah kita teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Bukan nama besar Pertaminanya teman-teman, bukan Pertaminanya, tapi tikus-tikus di dalamnya tuh. Ya Tuhan, ya Allah, prihatin banget aku dengan keadaan ini teman-teman. Kalau ini benar-benar terjadi, dugaan ini terjadi, dan sudah ditangkap juga kan 7 orang itu kan, tikus-tikus itu. Kita selama ini ditipu, gitu loh. Ditipu mentah-mentah gitu, menipu seluruh rakyat Indonesia kalau ini benar-benar terjadi. Gimana saya nggak prihatin teman-teman, kita semua nggak prihatin. Negara kita penuh dengan tikus-tikus itu. Ya Allah, kayaknya hukuman harus dipertegas deh teman-teman. Harus benar-benar membuat efek jera gitu. Bukan korupsi triliunan kemudian dihukumnya di bawah 10 tahun. Belum lagi nanti potongan masa tahanan gitu. Ini kita kurang tegas, benar kurang tegas kita. Matikan koruptor. Gantung tuh di alun-alun itu biar semua orang tahu. Ya, maling gitu. Ada orang kelaparan, maling pisang, maling apa di kebun itu diarak keliling. Tapi maling yang jelas-jelas maling, nggak uang kecil itu teman-teman. Bukan uang kecil itu, ratusan triliun. Itu doang. Prihatin banget dengan negara kita tuh, prihatin sih teman. Kasihan. Bukan Indonesianya tapi tikus-tikus oknum-oknum yang bekerja di situnya. Aduh, gila. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.